PT Angkasa Pura II menutup konter pemesanan angkutan sewa khusus representasi taksi online di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kebijakan ini mulai diterapkan sejak 1 Juli lalu. Hasil pemantauan tim peliputan pada Sabtu pagi di Terminal 3, kedatangan menunjukkan semua konter angkutan sewa khusus taksi online sudah tidak terlihat, termasuk petugas representasi taksi online yang menawarkan layanan jasa perusahaannya di lokasi. Sejak aturan ini diberlakukan, pengguna taksi online di bandara wajib melakukan pemesanan secara mandiri. Sementara itu angkutan taksi bandara lain masih beroperasi. Semua konter yang masih beroperasi merupakan representasi non-taksi online dan tampak lalu lintas kendaraan dan masyarakat berjalan normal. Pihak Angkasa Pura beralasan penutupan konter taksi online merupakan upaya perubahan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi para penumpang. PT Angkasa Pura II menutup konter pemesanan angkutan sewa khusus atau taksi online di Bandara Soekarno-Hatta sejak 1 Juli 2023. Kini penumpang hanya bisa memesan taksi online melalui aplikasi. Lalu apa yang menjadi sebab dan tujuan kebijakan ini? Kita sudah tergabung dengan koresponden Teddy Zuhari. Selamat siang Teddy. Teddy, bisa Anda sampaikan kebijakan ini sudah berjalan 1 minggu. Seperti apa kondisinya di sana setelah kebijakan ini diterapkan? Selamat pagi menjelang siang, Beni. Betul sekali, saat ini saya berada di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kalau melihat kondisi di dalam gedung dan di luar, ini memang betul bahwa konter-konter dari perusahaan taksi online yang ada di bagian dalam dari terminal kedatangan di Terminal 3 ini, memang tadi saya melihat papan nama perusahaannya, misalkan saja seperti Grab, kemudian Gokar dan juga Maxim, sudah tidak terlihat lagi papan nama perusahaan-perusahaan tersebut ada di konter-konter itu, dan juga konternya terlihat kosong, kecuali ada beberapa perusahaan taksi non-aplikasi atau non-online yang memang masih beroperasi di bagian dalam saat para penumpang ini tiba di terminal kedatangan, yang posisi konternya kalau saya perhatikan memang tidak jauh dari pintu keluar yang dekat dengan bagian pengambilan bagasi. Sementara kalau kita membandingkan di posisi luar di bagian gedung dari Terminal 3 di bagian kedatangan ini, yang tampak di belakang saya ini, Beni, ini adalah bukan taksi penjemputan, bukan kendaraan penjemputan pribadi para penumpang, tapi ini adalah armada taksi online yang akan dipesan secara mandiri oleh para penumpang yang sesuai dengan peraturan dari pihak Angkasa Pura II bahwa per 1 Juli 2023 seluruh penumpang yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini diwajibkan untuk memesan atau mencari kendaraan sewa khusus atau taksi online ini secara mandiri tanpa bantuan dari petugas lagi. Itu kalau di bagian dalam. Tapi kalau berbicara di bagian luar dari kondisi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3, saya masih melihat memang masih ada terlihat petugas-petugas dari perusahaan taksi yang dapat dipesan melalui aplikasi ini masih beroperasi, dan justru lebih banyak saya lihat penumpang yang menggunakan taksi aplikasi online ini. Contohnya, selamat siang, saya akan berbincang sedikit dengan salah satu petugas taksi aplikasi yang dipesan secara online di bandara. Selamat siang dengan Mbak. Selamat dengan Mbak Tere. Mbak Tere. Lebih ramai? Lebih ramai di luar. Tamunya lebih ramai, berarti lebih capek nggak? Enggak tuh di dalam. Kalau dibandingkan dengan di dalam, apa nih perbedaan mencolok? Kalau di dalam kita harus ngantar tamu ke pick up point, lumayan jarak jauhnya lumayan. Jadi kalau di sini tidak jauh dari pintu keluar, langsung ketemu dengan kendaraan yang akan digunakan? Iya. Baik, Mbak Tere, terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Itu tadi sedikit penjelasan singkat dari salah satu petugas armada taksi aplikasi berbasis online. Saya akan sedikit juga berbincang mencari tahu bagaimana pendapat dengan petugas dari taksi non-aplikasi yang ada di sini. Selamat siang. Ini salah satu armadanya yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selamat siang dengan Mbak Sri. Dengan Mbak Sri. Mbak Sri, per 1 Juli kemarin sudah tidak di dalam kan beberapa taksi online. Tanggapan Anda di luar ini jadi lebih ramai nggak? Lebih ramai.
Dibandingkan dengan di dalam, apa perbedaan mencoloknya menurut Anda? Di dalam, kalau di dalam kan khusus yang apa ya, susah juga sih dijelasin, tapi sama sih ramenya sini, keluar sendiri juga. Jadi menurut Anda ini tidak ada yang perbedaan khusus, tapi lebih ramai ketika di luar ya? Di sini pada lebih rame di sini dan lebih teratur juga. Tamu-tamu calon penumpang juga lebih memilih di sini daripada harus menunggu tempat parkir atau bagaimana? Kalau di tempat parkir sekarang itu khusus parkiran penjemputan pribadi aja. Kalau taksi-taksi sekarang udah di sini semua ditaruhnya. Terima kasih Mbak Sri. Itu tadi sedikit pengakuan dan juga penjelasan perbandingan ketika sebelum peraturan ini diterapkan per 1 Juli 2023. Contohnya adalah sebelumnya memang ketika para penumpang datang, terutama mereka yang dijemput dengan kendaraan pribadi, mereka harus akan menuju tempat penjemputan pick up point di parkiran. Seluruh taksi-taksi online harus menjemput di titik yang sama, tapi sejak aturan ini diterapkan ini dipisah. Seluruh taksi online berbasis aplikasi ini melakukan pick up point-nya di sini tidak lagi berbaur dengan penjemputan dengan kendaraan pribadi yang biasanya ada di bagian lain atau di sisi lain dari tempat saya berdiri saat ini. Dan itu salah satu alasannya dari para petugas taksi online tadi yang mengaku bahwa mereka merasa lebih terbantu, jaraknya pintu keluar dengan bertemu langsung kendaraan yang akan ditumpangi ini lebih dekat daripada mereka harus menuju atau mengantarkan para penumpangnya ke tempat pick up point yang sebelumnya di titik parkir yang sebelumnya juga bercampur dengan penjemputan kendaraan pribadi dari penumpang. Beni. Baik Teddy, jadi kalau menurut para petugas tadi sebenarnya mereka merasa terbantu juga karena tidak terlalu jauh harus berjalan begitu dan juga merasa lebih rapi untuk pekerjaan mereka. Baik Teddy, terima kasih banyak untuk laporan Anda pada Sabtu siang ini. Selamat bertugas kembali.